yaitu terwujudnya koperasi mandiri sebagai lembaga ekonomi yang mandiri, profesional, dan berdaya saing dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Kota Palopo. Instansi selanjutnya yaitu KB Bukopin. KB Bukopin mulai beroperasi di Kota Palopo sejak tahun 2019. KB Bukopin melayani berbagai produk perbankan yang meliputi kredit usaha, kredit konsumen, serta layanan transaksi perbankan lainnya. Visi dari KB Bukopin yaitu menjadi bank pilihan utama yang memberikan solusi keuangan terbaik bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Adapun misi dari KB Bukopin yaitu memberikan layanan perbankan yang mudah, cepat, dan terpercaya kepada nasabah. Yang kedua yaitu mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pembiayaan yang tepat dan sasaran. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan peran sebagai agen pembangunan ekonomi daerah melalui inovasi produk dan layanan. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi untuk pelayanan prima. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 dan merupakan bagian dari grup Indomobil, salah satu grup otomotif terbesar di Indomobil dengan kepemilikan saham mayoritas oleh PT Indomobilitas Multi Jasa Tbk. PT Indomobil Finance Indonesia memiliki jaringan luas dengan lebih dari 1.900 dealer dan ratusan kantor cabang di seluruh Indonesia, termasuk kantor cabang di Kota Palopo yang beralamat di Jalan Kelapa, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Jadi visinya itu menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dalam hal kepuasan pelanggan, terbesar dalam hal jumlah pembiayaan dan perolehan tingkat keuntungan bagi para pemegang saham. Terus misinya menjadi perusahaan pembiayaan yang terpercaya, memiliki teknologi informasi yang tepat, guna dengan jaringan cabang yang dapat mewakili seluruh potensi pasar di Indonesia. Sumber daya manusia yang berkualitas, pengelolaan sumber dana yang optimal, serta program penjualan yang kompetitif dan kesinambungan. Di sini kami melakukan 2 sesi kunjungan. Kunjungan pertama pada hari Senin tanggal 1 Juli 2025, tepatnya pada Koperasi Wahana Mandiri. Kunjungan kedua itu pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2025, tepatnya pada KB dan Indomobil Finansi. Selanjutnya itu kita masuk pada sesi wawancara. Sesi wawancara pertama itu pada Koperasi Wahana Mandiri. Koperasi Wahana Mandiri menerapkan sistem komputer secara bertahap dan menyeluruh. Mereka menyadari pentingnya perlindungan data dan sistem digital, sehingga seluruh komputer yang digunakan untuk operasional telah dilengkapi dengan perlindungan dasar, seperti antivirus, firewall, serta pembatasan akses untuk pengguna tertentu. Mereka juga menggunakan SOP internal. Yang kedua itu mereka mengkhawatirkan malware virus komputer dari perangkat eksternal serta kemungkinan serangan phishing jika ada staf yang membuka tautan mencurigakan dari email. Selain itu, mereka juga mewaspadai risiko internal seperti kebocoran data oleh oknum yang memiliki akses terhadap data sensitif. Untuk itu, mereka mulai membangun sistem login dan pengawasan akses data. Jadi, data koperasi di backup secara otomatis setiap minggu ke server internal dan juga ke cloud storage terskripsi. Proses backup dilakukan terjadwal dan dicek integritasnya untuk memastikan data tidak korup. Untuk data penting seperti transaksi keuangan dan data anggota, backup dilakukan setiap hari. Selanjutnya, koperasi menggunakan firewall berbasis hardware dan software untuk melindungi jaringan dari akses tidak sah.
Selain itu, koneksi internet juga dipantau menggunakan sistem ADS. Data koperasi di backup di otomatis bagian itu ke server internal dan juga ke cloud transkripsi. Proses backup melalui terjadwal dan dicek di interaksi untuk memastikan data tidak korupsi. Untuk data penting seperti transaksi keuangan dan data anggota, backup melakukan setiap hari. Kami menggunakan firewall berbasis hardware dan software untuk melindungi jaringan dari akses tidak sah. Selain itu, koneksi internet juga dipantau menggunakan sistem IDS, sedangkan untuk mendeteksi aktivitas yang berbahaya. Standar keamanan berlapis dan menjelaskan risiko yang ketat. Ada guna untuk melindungi layanan digital dan transaksi nasabah untuk serangan cyber seperti ransomware-nya. KB Bukopin memantau atau mendeteksi potensi secara siber, secara real time, melalui security, operator counter atau SOC yang berproses 24 jam sehari, 7 hari seminggu. SOC ini bertugas melakukan pengawasan penuh terhadap akses digital KB Bukopin untuk mengidentifikasinya risiko organ siber dan kebocoran data. KB Bukopin memantau keamanan aset digital yang melalui security, operator counter atau SOC yang berproses secara penuh selama 24 jam sehari atau 7 hari seminggu. SOC ini bertugas melakukan pengawasan terus-menerus terhadap seluruh aset digital KB Bukopin untuk mendeteksi dan mencegah risiko serangan siber serta kebocoran data. 1. Mengganti PIN secara berkelas dan menggunakan kata sandi yang untuk unik dan kuat serta tidak membagikan PIN kepada orang lain. Yang kedua, selalu memantau transaksi dan aktivitas rekening secara rutin untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan sedini mungkin. Yang ketiga, waspada terhadap email atau pesan meminta informasi pribadi dan menghindari mengklik tautan atau membuka lampiran dan sumber yang tidak dikenal. Di Indomobile Finansi, masing-masing admin atau karyawan memiliki sandi atau user tersendiri dan tidak boleh dipertukarkan meskipun sama-sama karyawan. Tidak boleh berbagi kata sandi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh Indomobile Finansi: 1. Data tersentral. Untuk pemengan database tidak seluruh karyawan, jadi ada PAC tertentu ditugaskan untuk menjaga data. Contoh pada Indomobile Finansi terdapat 2 visi, yaitu marketing dan collection. 2. Itu tingkatkan keamanan. Di Indomobile Finansi sendiri memiliki kebijakan internal terkait dengan pengamanannya seperti kontrak untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebocoran data. Karena di Indomobile Finansi itu salah satu langkah untuk mengantisipasi kemungkinan kebocoran data dengan menggunakan antivirus dan kode unik untuk mencegah adanya serangan fisik.